Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mams Jima ya teman-teman. Seperti biasa dengan kegiatan saya sehari-hari. Dan saya juga tidak pernah lupa ya untuk menyapa teman-teman semua. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini teman-teman semuanya diberi kesehatan ya, dilancarkan segala rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan gak pernah lupa dan gak pernah bosan juga ya untuk mengingatkan semua kepada teman-teman untuk memberikan saya selalu dukungan dan support melalui subscribe, klik tanda lonceng, dan berikan support melalui kolom komentar juga ya, supaya kita saling berbagi, saling sapa satu sama lain dan saling support ya. Nah, mungkin udah lama banget ya teman-teman aku tuh gak buat konten keseharian aku. Memang gak ada apa-apa sih kenapa saya tidak membuat konten, hanya karena sibuk sedikit aja, jadi saya tidak sempat untuk ngevlog atau membuat konten keseharian saya ya. Jadi karena kebetulan hari ini waktunya enggak sibuk, dan kebetulan ini kulkas saya juga sudah jorok ya teman-teman, dan sudah mau menjelang puasa, jadi saya membersihkan dulu deh supaya nanti pas bulan puasanya itu sudah bersih ya kulkasnya, dan kita nggak perlu membersihkannya lagi. Karena teman-teman tahu sendirilah ya, kalau kita udah puasa itu waktunya sangat sangat melelahkan ya. Mungkin efek karena kita puasa kali. Jadi ini saya buat 2 hari sebelum lebaran, sebelum puasa, supaya nanti saya pas puasa itu nggak ngerjakan kerjaan yang berat-berat lagi ya. Jadi hari ini tuh kegiatan saya membersihkan kulkas karena sudah lama juga ya, dan membersihkan rumah juga sekalian mengelap-lap ini ya teman-teman, kaca jendela kamar dan juga kaca jendela depan ya. Jadi ini saya membersihkan kulkas dulu ya. Ini saya angkati semua barang-barangnya, saya keluarin terus saya lepasin semua rak-raknya. Baru setelah itu ini saya lagi ngelap ya. Saya ngelap pakai kain basah supaya dia itu gampang ya ngelapnya. Memang kulkasnya agak sedikit kosong ya teman-teman, karena saya itu nggak pernah nyetok yang namanya sayuran ya. Paling saya membeli itu pun stoknya paling banyak paling lama 2 hari aja. Yang paling saya sering stok itu cabai, bawang, tomat, dan perbumbuan. Kalau sayur sama ikan itu jarang banget ya, karena kebetulan ini tuh di sini kedainya atau warungnya itu dekat ya. Jadi tiap pagi setelah bangun kita itu bisa belanja, paling ada 200 meter gitu dari rumah ya. Jadi saya itu jarang banget untuk stok yang namanya sayuran atau ikannya, karena menurut saya kalau stoknya terlalu lama lama kita gunakan itu rasanya lain banget ya. Jadi saya memilih untuk tidak stok. Paling kalau stok pun saya hanya sekedar sampai 2 hari aja ya teman-teman. Oke, dan ini udah selesai aja ya, kita ngelap-ngelap, udah kita cuci raknya, dan ini juga udah kita susun raknya ya. Lanjut aja, di sini saya langsung nyusun barang-barang yang sudah saya keluarin tadi. Nah, itu dia rak-raknya teman-teman, banyak banget kan yang kosong. Memang sebelumnya itu saya sering banget nyetok telur ya, tapi ini memang masih belum belanja. Pas kebetulan ini saya videonya memang di awal minggu ya, hari Senin, jadi saya belum belanja untuk yang namanya telur, indomie, ataupun yang lainnya lah ya. Jadi saya hanya nyetok beberapa bumbu aja. Jadi ini saya susun, saya masukkan ke tupperware ya, supaya lebih rapi aja, karena kalau saya masukkan ke plastik pasti berserak banget. Nah itu dia teman-teman, nah segitu aja isi kulkasnya ya. Oke, dan ini kita bersihkan juga ya teman-teman bagian luarnya supaya kilat dan terlihat enak ditengok. Karena kebetulan lemari kulkas saya itu 2 pintu ya, jadi agak sedikit tinggi. Dan jangan tanya juga ya teman-teman, kenapa meja rak piringnya itu masih kayu, karena memang masih belum punya barang-barang aja, jadi masih apa adanya aja ya. Nah, masih dengan mengelap luar kulkas ya teman-teman. Setelah ini saya mau menyapu maksudnya mau beres-beres, mau bersihkan meja kompor atau ngelap-ngelap ya. Dan ini saya lagi ngelap-ngelap karena kebetulan kainnya itu ada kain basah, jadi sekalian aja saya lap semuanya ya.
saya lap dari dispenser, kosmos, dinding rak kompornya, pokoknya semua saya lap ya teman-teman. Nah, ini di sini saya mau melap meja kompor ya supaya rapi dan bersih juga. Karena biasanya kalau kita masak itu pasti minyaknya kecipratan kemana-mana ya, minyaknya dan juga sambalnya pasti banget ya teman-teman. Jadi di sini saya lap meja kompor, sama juga saya bersih-bersih yang lainnya. Oke, dan saya cuma mau bilang jangan salfok saya sama muka saya yang begitu kucel, jelek dan gadel ya. Karena kebetulan saya tadi itu hanya cuci muka, belum mandi, dan ditambah lagi ini memasak, minyaknya pasti semua numpuk deh di muka. Nah, gitu dulu ya teman-teman ceritanya. Jadi langsung aja kita lap supaya bersih ya, dan jangan lupa ngelapnya itu pakai air basah supaya minyaknya itu nggak lengket, jadi terangkat dia dengan air yang kita bilas pakai kain lap tadi ya teman-teman. Nah, di sini sedikit bercerita atau mengingat-ingat ya teman-teman. Karena di sini tuh kita kan kebetulan bentar lagi mau melaksanakan bulan suci Ramadan ya, terutamanya mau menyambut bulan puasa ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan kita ini semua diberikan kesehatan ya, dan diberikan selalu kelancaran supaya nanti kita bisa melaksanakan bulan puasa kita. Semoga nanti kita dari hari pertama sampai hari terakhir kita bisa melaksanakan puasa dan bisa sehat-sehat aja lah ya, supaya dan keluarga kita juga disehat-sehatkan dimanapun, yang jauh maupun yang dekat. Dan semoga nanti kita bisa berkumpul di bulan di hari raya ya, dan bisa pokoknya yang terbaik lah ya teman-teman untuk kita. Karena banyak banget ya kejadian-kejadian 2 hari sebelum lebaran ada yang sakit, 1 hari sebelum lebaran ada yang meninggal. Jadi mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semua ya teman-teman. Jadi karena mau bulan puasa, jadi saya mengingat-ingat tentang diri saya dan suami ya. Karena selama bulan puasa kan biasanya orang semua pada ziarah ke kuburan saudara ya. Tapi kalau saya sama Pak suami itu nggak pernah ya teman-teman, bukan karena nggak mau, tapi karena kuburannya itu jauh ya. Kami kan merantau di Medan dan kampungnya itu kan jauh, jadi nggak mungkin kan kami pulang ya. Sebenarnya bisa aja sih, cuma kan suami itu liburnya cuma hari Minggu aja, dan seandainya kami pulang pun memakan waktu 3 hari teman-teman. Jadi kalau libur 3 hari ya mungkin otomatis namanya kita ekonomi masih sulit ya, dan itu akan menimbulkan nanti gajinya terpotong. Jadi kami sama Pak suami itu nggak pernah ziarah ya teman-teman saat mau bulan puasa. Kami nanti ziarahnya setelah puasa atau sebelum lebaran, 1 hari sebelum lebaran kan kami sudah di kampung. Nah, di situ nanti kami sempatkan untuk ziarah, walaupun hanya beberapa kuburan aja kita singgahkan. Jadi ini itu udah keempat kalinya saya 4 tahunnya saya Islam ya, dan ini keempat kalinya saya melaksanakan puasa. Dan 1 tahun 2 tahun awal saya masuk Islam itu saya tidak puasa ya, karena kebetulan saya awal tahun 1 tahun pernikahan saya hamil, dan 2 tahun pernikahan saya itu melahirkan dan punya anak bayi. Jadi saya tidak dianjurkan untuk puasa, dan tahun ketiga saya udah puasa walaupun ada bolong ya. Dan ini yang keempat ya teman-teman, mudah-mudahan saya itu dilancarkan terus puasanya ya, dan mudah-mudahan juga saya disehat-sehatkan supaya saya bisa full puasanya tahun ini ya teman-teman ya, walaupun nggak full kali tapi nggak bolong banyak juga ya. Jadi itu aja sih teman-teman cerita saya, karena mengingat mau bulan puasa ya, kadang-kadang iri melihat tetangga-tetangga pada ziarah bawa bunga, pakai baju hitam, rame-rame berziarah ya, gitulah ya teman-teman. Ya kayak gitu ya teman-teman, suka duka merantau tanpa saudara, tanpa ada yang dikenal ya, tapi alhamdulillah masih bisa kita jalani, masih bisa kita syukuri. Karena kalau kita baik pun tetangga akan menjadi saudara, dan kalau tetangga baik pun alhamdulillah kalau bisa kita balas dengan kebaikan juga. Oke lah teman-teman, situ dulu cerita saya, dan ini kerjaan saya sudah mau selesai ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu video saya. Terima kasih yang sudah menemani saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.